Tadribat, kita masuk ke latihan di halaman 42. Latihan dari pelajaran yang keempat. Tadribul awal, amama kulli kalimatin fil qaimati alif diddaha, lawan katanya. Minal qaimati ba. Taib. Ahyaun, lawan katanya adalah ahya itu jamak dari hayyun, ya, orang yang hidup. Berarti lawannya adalah mayyitun. Mayyitun jamaknya amwat. Nah, jadi sama-sama jamak ya. Ahyaun jamak, amwat juga jamak. Ahya jamak dari kata hayyun, amwat jamak dari kata mayyitun. Amwat atau mauta. Kalau a'daun itu jamak. Mufradnya adalah aduun. Maka lawan katanya adalah sadikun, jamaknya asdiqa. Nah, ya, asdiqa itu jamak dari sadiq. Kalau a'da itu jamak dari aduun. Kemudian inqaz. Inqaz artinya menolong atau membantu. Ya, maka lawannya adalah halak. Ya, kehancuran. Lawannya. Baik. Adallu. Adallu artinya yang paling sesat atau lebih sesat. Maka lawannya adalah ahda, yang paling mendapatkan petunjuk atau yang lebih lurus, ya. Taib, yang lebih mendapatkan huda. Kemudian la raiba, raib artinya keraguan atau syak. Berarti la raiba artinya la syakka, tidak ada keraguan. Taib. Tadribus tsani, imla'il faragat bil kalimatil munasibah. Intasara al-mujahiduna ala al-a'da. Ya. Intasara al-mujahiduna ala al-a'da. Orang-orang mujahid, orang-orang berjihad itu menang atas musuh-musuh mereka. Nah. Kemudian man talabal barakata minal amwat faqad ittakhadahum titik min dunillah. Barang siapa yang mencari keberkahan dari mayit, maka sungguh dia telah menjadikan mayit tersebut titik selain Allah. Jawabannya adalah arbaban. Nomor 3, nahal islamu anti titik biturbati al-mauta. Islam melarang kita untuk titik dengan tanah orang yang sudah mati. Melarang apa? Melarang at-tabarruk. Baik, nomor 4, titik Allahu al-khalq wa yaumal qiyamah. Allah akan apakan makhluk, ya, pada hari kiamat. Yahsyuru, ya. Yahsyuru artinya mengumpulkan. Tempat kumpulnya namanya mahsyar. Baik, nomor 5, ad-du'atu ya'maluna ala titik minas syirk. Inqaz, ya. Apa yang dilakukan oleh para dai, ad-du'at ya'malun, mereka melakukan yang namanya inqazin nas, menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Taib. Nomor 6, al-musyriku titik an-nas. Al-musyriku adallu, ya, yang paling tersesat. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang paling jahil. Orang yang adallu artinya orang yang ajhalu. Maka orang kaum musyrikin adalah orang yang paling bodoh, yang paling tersesat, yang paling jauh dari jalan kebenaran. Kemudian yang ketujuh, titik al-quwwah minal imani billah. Astamiddu al-quwwata minal imani billah. Astamiddu artinya saya mengambil atau mendapatkan.
Astamiddu al-quwwah minal iman. Saya mengambil kekuatan dari iman kepada Allah. Baik. Baik. Kemudian at-tadribus salis, latihan yang ketiga. Buat jumlah mufidah dari kata-kata yang 5 berikut. Ahyaun, a'daun, al-barakah, dan rohibun serta at-turbah. Ahya tadi jamak dari kata hayyun, ya, artinya orang-orang yang hidup. Taib. Kita katakan misalkan asyuhada'u ahyaun fi kuburihim. Orang-orang yang mati syahid itu, mereka itu hidup di dalam kubur-kubur mereka. Ya. Nah, kemudian ada jamak dari kata adun, artinya musuh-musuh. Kita katakan misalkan al-kuffaru a'da'u al-muslimin. Orang-orang kafir itu adalah cekatnya musuh-musuh kaum muslimin. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Al-barakah, ya. Al-barakah, misalkan kita katakan al-barakatu fil hayati bit taqwa. Keberkahan dalam hidup itu diraih dengan takwa. Baik, yang keempat tadi rohibun, ya. Kita katakan misalkan rohib artinya menakutkan, ya, dari kata rohbah. Manzorul qiyamah syai'un rohibun. Nah, pemandangan pada kiamat itu adalah sesuatu yang rohib, sesuatu yang menakutkan. Kemudian turbah, ya. Turbah itu artinya turab, tanah. Misalkan kita katakan yajuzu tayammumu biturbah at-tayyibah. Boleh tayamum dengan turbah, dengan tanah yang tayyib, yang baik. Ya. Tayyib. Karena di Al-Quran dikatakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'id, itulah, ya, bentuk umum dari turbah. Taib. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat. Ajib anil as'ilatit taliyah. Yang pertama, ma ma'na at-tabarruk bil amwat. Maknanya adalah tadi sudah kita bahas, thalabul barakah wa raja'u husuliha. Ya. Thalabu al-barakah minhum wa raja'a husuliha. Minta keberkahan dari, mengharapkan keberkahan dari, mencari dan mengharapkan keberkahan dari mereka. Itu maksudnya at-tabarruk. Baik. Dan yang kedua, ma hukmu man taqarraba ilal amwat liyasul ala barakah. Jadi tabarruk itu diperbolehkan. Ya, kita sholat itu sebenarnya kita tabarruk, puasa itu tabarruk. Karena tabarruk artinya mengharapkan keberkahan. Jadi mengharapkan keberkahan boleh-boleh saja. Hanya saja yang tidak boleh itu kalau mengharapkannya dari selain Allah. Baik. Dan yang kedua, ma hukmu man taqarraba ilal amwat liyasul ala barakah. Apa hukum orang yang taqarrub kepada, mendekatkan diri kepada mayit dengan tujuan untuk mencari berkah, untuk mengharapkan keberkahan? Yang kita katakan hukmuha haramun.
Tidak boleh kita mendekatkan diri kepada mayit dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan darinya. Yang ketiga, ma hukmu man ya'khuduna turbatal amwat litabarruk biha? Apa hukum orang yang mengambil tanah kuburan ya, untuk tabarruk? Ya, ini tidak boleh, la yajuz. Baik. Dan yang keempat, hal yasma'ul mauta kalama man yatawassaluna ilaihim? Ya. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu mendengar suara orang-orang yang bertawasul kepada mereka? Tidak. Ma daliluka, apa dalilnya? Dalilnya adalah ya, kisahnya atau ucapannya Nabi Isa ya, ketika mengatakan ya, atau dalilnya di surat Al-Ahqaf tadi ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu, itu syahidnya ya, man la yastajibu lahu, yang tidak menjawab mereka, tidak menyeru, tidak mendengar seruan mereka dan doa-doa mereka. Nah, itu dalilnya surat Al-Ahqaf. Taib. Kemudian at-tadribul khamis. Intasyara bainal muslimin hadil ayyam. Ya, di zaman-zaman ini tersebar di antara kaum muslimin ba'dul bid'ah wal khurafat, beberapa bid'ah dan beberapa khurafat. Di antaranya adalah ziyaratul mauta litabarruk bihim wa tawassul ilaihim. Mengunjungi kuburan-kuburan para wali untuk minta keberkahan dan bertawasul kepada mereka. Tahaddas an hadhihi dhahirah musta'inan bimayati. Ya, tulis paragraf tentang fenomena ini musta'inan bimayati ya, dengan memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, manil tafata ilal amwat yastamiddu minhum an-naf'a wal barakah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang menoleh kepada mayit-mayit mengharapkan dari mereka manfaat dan keberkahan, maka mereka telah menjadikan mayit-mayit itu ya, sesembahan selain Allah. Kemudian poin yang kedua, labtila'a lil mauta 'alal ahya. Orang yang sudah mati tidak akan bisa ittila', tidak bisa melihat dan memperhatikan orang yang masih hidup. Wala ilma lil mauta. Orang yang sudah mati itu tidak punya ilmu tentang apa ya'malul ahya, yang apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Wala yastajibuna liman yad'uhum. Dan mereka tidak akan bisa menjawab ya, seruan orang-orang yang menyeru kepada mereka. Dan poin yang ketiga, al-mauta ghafiluna 'anis sa'ir wa da'watihi. Orang yang sudah mati di dalam kuburannya, mereka tuh ghafil, mereka nggak tahu apa-apa tentang keadaan orang yang mengunjungi mereka dan doa-doa mereka. Wa huwa aduhum yaumal qiyamah. Bahkan pada hari kiamat nanti mereka akan bermusuhan. Poin yang keempat, lam tantasyir dhahiratut tabarruk bil amwat illa indama bita'adal muslimun 'anil kitabi was sunnah. Tidak menyebar fenomena tabarruk terhadap orang-orang mati ini kecuali ketika kaum muslimin telah menjauh dari Alkitab was sunnah. Jadi kalau kita lihat di suatu negeri, orang banyak yang bertabaruk ke kuburan, itu menunjukkan berarti di negeri tersebut orang-orang telah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu barometernya ya. Baik, poin yang kelima, wujubu da'watin nas ila dinil khalis. Wajibnya menyeru manusia kepada ajaran agama yang murni. Baik, ini 5 poin yang antum harus sebutkan 5 poin ini di dalam ya tulisan antum. Ya, silakan antum belajar merangkai kalimatnya. Ya, kalau banyak kosakata yang belum dipahami bisa minta tolong kepada yang lebih paham, bertanya atau melihat ke kamus dan sebagainya. Ya, tapi belajar merangkai karena di mustawa tsalits ini dituntut untuk menguasai banyak kosakata, jauh lebih banyak dibandingkan dengan mustawa-mustawa sebelumnya. Taib. Itu dia ikhwan, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya ada sesadis kita masuk ke ya pembahasan tentang asmaullahi wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Itu tauhid al-asma wa sifat, apa makna dari asma dan sifat Allah, apa saja nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan bagaimana sikap kita yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insyaallah taala takallamu anha biidznillah fil liqa'i
al-qadim bismillah. Wallahu taala a'la wa a'lam.